Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di videoku ya. Bismillah. Oke, kali ini aku bakalan ngajakin kalian buat ngelihat suasana perjalanan dari Kota Wates menuju ke arah Kali Biru dan juga Pule Payung yang ada di Kokap. Ini aku bakalan naik motor. Bentar, aku mau cek kamera dulu. Oke, aman. Jadi sekarang aku lagi ada di Kota Wates ya teman-teman. Ini merupakan jalan Jogja Wates. Kalau misalnya kita balik ke arah belakang itu ke arah Yogyakarta. Oh ya, untuk vlog kali ini, untuk motor vlog kali ini aku bakalan siapin full video sampai ke sana. Jadi editingnya sangat sedikit sekali. Cuma kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin perlu diedit, bakalan aku edit sedikit. Tapi ini real time ya. Nah itu kalau misalnya kalian ngelihat di kejauhan itu ada kayak patung kuda. Ini di Simpang 5 Wates. Kalau misalnya bentar, aku mau majuin bentar. Nah ini kita lagi ada di Simpang Wates. Kalau misalnya kita ke kiri, kita ke arah Bendungan, kita ke arah Tayuban, ke arah Lendah, kemudian ke arah ke arah Panjatan, ke arah Panjatan dan kemudian ke pantai selatan Jawa. Nah misalnya kita lurus, kita ke arah Purworejo dan juga ke arah Bandara Baru Yogyakarta International Airport. Ini kita ke kanan ya teman-teman ya, untuk masuk ke Kota Wates dulu. Kita nunggu hijau. Belum hijau, sabar. Oke, udah hijau, kita berangkat. Ini dia suasana Kota Wates di pagi hari. Itu ada BPR AM. Apa itu AM? BPR AMI. Itu bank ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah, soalnya aku juga belum cross check. Jadi ini suasana Kota Wates di pagi hari. Oh ya, buat info aja buat teman-teman. Ini aku rekam tanggal 25 Agustus 2020. Harinya hari Selasa pagi. Dan suasananya cukup sepi. Dan di kanan kiri ada pertokoan yang masih tutup. Nah ini aku mau nunjukin kepada kalian gimana sih toko yang cukup terkenal di Wates nih, Sido Agung nih, cukup terkenal di Wates. Nah seperti itu. Jadi masih tutup ya teman-teman, masih banyak yang tutup pertokoannya. Kita jalan lagi. Nah kita udah sampai di perempatan Pasar Wates. Ini ada kayak trek balapan gitu. Sebenarnya itu ditujukan buat ini yang mencegah COVID ya. Jadi ada social distancing buat para pengendara motor. Ini kalau misalnya kita lurus, kita ke arah stasiun Wates dan jalannya itu searah ya. Ini jadi jalan dari kanan itu searah. Jadi nggak bisa langsung ke kanan kita kalau misalnya mau ke situ. Dan kalau misalnya kita ke arah kiri, bentar aku cek kamera lagi. Oke, masih nyala. Oke. Jadi kalau misalnya kita ke kiri, kita ke arah Purworejo sama kayak jalan yang belakang tadi. Nah, kita bakalan lurus ya teman-teman ke arah melewati stasiun Wates. Nah, itu di sebelah kanan ada kelihatan Pasar Wates itu. Ini jalannya satu arah. Kita bisa langsung belok kanan sih di perempatan di depan ini. Tapi karena aku bikin video yang agak panjang, makanya aku lewatin di stasiun Wates. Ini sebelah kiri ada gedung BPD DIY, Bank BPD DIY. Nah itu di sebelah kiri tuh ada stasiun Wates teman-teman. Dan kalau misalnya sore tuh di jalan ini tuh biasanya banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan di sini. Seperti itu. Ya beginilah suasana Kota Wates, kota kabupaten di Kulon Progo di daerah istimewa Yogyakarta. Ini kita belok ke kiri. Kita ngikutin bapak-bapak yang jualan kerupuk ya teman-teman ya. Kita sebentar lagi akan melewati yang namanya rel kereta api. Rel kereta api pengbelah Kota Wates. Tuh. Itu ada rel kereta api di depan. Kita bakal lewatin rel kereta api. Oh, ada kereta. Kita cepet-cepet aja biar nggak usah nunggu kereta. Itu ada bapak-bapak lagi dorong becak. Di tempat kalian masih ada becak nggak? Kalau di sini udah jarang becak itu. Nah ini kita memasuki Taman Kota Wates. Ini di depan kantor Bupati Kulon Progo. Tamannya sebenarnya cukup luas, tapi terkesan panas karena mataharinya tidak terhalang oleh pohon yang rindang. Nah kemudian kita masuk ke daerah alun-alun Wates. Untuk jalan ke arah Pule Payung dan Kali Biru sendiri sebenarnya kalau setahu aku tuh ada 4 jalan. Ada dari Kota Wates ya, dari Kota Wates tuh setahu aku ada 4 jalan. Yang pertama itu melewati Pasar Cikli, yang kemudian yang kedua tuh lurus, jalan ini lurus itu melewati RSUD Wates. Tapi aku memilih jalan yang dari Pengasih.
Soalnya yang dari pengasih itu yang cukup lebar dan juga cukup enak lah, bisa bisa yang jalannya tuh paling enak menurut aku. Sedangkan untuk jalan satu lagi yang dari arah Cilereng itu ya, kurang recommended sih menurut aku. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya kalian pelancong dari luar Kulon Progo yang mau datang ke Kali Biru dan Pule Payung dan Sermo, Waduk Sermo, kalian aku saranin buat lewatin di jalan yang dari Pengasih. Nah ini yang aku laluin ini. Jadi kalau misalnya kalian dari Simpang 5 Wates tadi, kalian ikutin aja apa yang aku tunjukin di video ini, seperti itu. Ini kita beli belakang truk, aku mau salib dulu. Oke, lancar. Suasananya sepi banget ya teman-teman, nggak ada mobil dan motor, sepi banget ini pagi-pagi. Nah ini kita udah hampir sampai di perempatan UNY Wates atau biasa disebut perempatan SGO. SGO itu Sekolah Guru Olahraga. Nah ini perempatan UNY Wates. Nih perempatan UNY Wates. Dan itu kalau misalnya kalian lihat di sebelah kanan itu ada pembangunan gedung baru. Dulu tuh tempat itu tuh lapangan basket, tapi sekarang dibangun gedung baru, mungkin fakultas baru atau gedung baru, aku belum tahu. Nah kalau misalnya kalian lurus itu ke arah Dayaan, kemudian bisa ke arah Yogyakarta. Kalau misalnya ke kanan tuh balik ke Kota Wates yang tadi. Nah kita bakalan ke arah kiri ya teman-teman, jadi nungguin lampu hijau dulu. Jangan ikutin kayak yang depan tadi ya, soalnya dia kayak melanggar lampu lalu lintas, padahal di sini aturannya kalau misalnya belok kiri itu harus nungguin lampu lalu lintas. Nah ini sebelah kanan kita lihat ada UNY Wates, ada kantor UNY Wates dan juga kolam renang UNY Wates. Cukup luas, cukup bagus bangunannya. Ini ada masjid juga, masjid aku lupa, masjid UNY Wates, dan lapangan bola UNY Wates nih sebelah kanan nih. Tuh. Aku bakalan agak cepat aja teman-teman, soalnya biar mengejar waktu dan agar videonya nggak terlalu panjang juga. Ini aku target video paling sekitar 30 menitan lah. 30 menitan udah sampai di Kali Biru dan juga Pule Payung. Rencana sih seperti itu, 30 menit videoan. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Soalnya kita kita mencari real time-nya. Kita mencari real time perjalanan dari suatu titik ke titik lain. Jadi nggak ada bakalan sedikit editan yang akan aku lakukan. Nih jalan Pengasih Wates seperti ini. Jadi lumayan enak pokoknya, lumayan rindang, banyak pepohonan. Tuh ada jembatan menuju ke gedung kebudayaan Wates, kebudayaan Kulon Progo. Dan di sini rindang banget sih, enak banget kalau misalnya kita jalan. Banyak pepohonan, banyak banyak di samping-samping juga sawah, walaupun ada rumahnya. Dulu tuh seingat aku waktu kecil tuh jalanan ini tuh yang sebelah kiriku tuh sawah semua, hampir sawah semua. Tapi sekarang udah, karena ada pembangunan, akhirnya ya udah ada rumah-rumah sedikit-sedikit, tapi sawahnya masih kelihatan sih. Ini perempatan Pengasih. Kalau misalnya kita ke kanan gitu ke arah Jogja, kalau misalnya kita lurus kita ke arah Cilereng, dan kita bakalan belok kiri soalnya kita mau ke arah Sermo, Waduk Sermo, dan juga Kali Biru, Pule Payung. Oh ya teman-teman, aku tadi kan ngomong kalau misalnya kita ke Pule Payung dan Kali Biru, Waduk Sermo tuh bisa ada 4 jalan. Nah kalau misalnya jalan yang keempat, jalan yang arah Cilereng itu bisa lurus tadi, kita lurus, nah nanti ada belokan ke kiri, nah itu bisa juga ke situ. Tapi yang recommended dari orang sini nih, dari orang Wates asli, kalau misalnya kalian mau ke Kali Biru dan Pule Payung, rekomendasinya lewat jalur yang ini. Selain jalurnya udah lebar, udah bagus, jalurnya termasuk sepi juga. Kalau misalnya dari Wates sebenarnya udah bagus juga, tapi jalannya agak sempit dan tanjakannya lumayan curam, lumayan tajam, seperti itu. Ini kita lihat kanan kiri. Ini merupakan batas vegetasi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya vegetasi tadi masih persawahan, ini bakalan menjadi vegetasi gunung atau perbukitan sebentar lagi. Aku bakalan
agak cepet aja naik motornya biar cepat sampai sana. Di kanan kiriku ada ini, ada perkebunan, bukan perkebunan sih, kayak kebun gitu, kebun yang banyak ditanamin pohon-pohon. Nah ini ada percabangan jalan. Kalau misalnya kalian ke kiri itu balik lagi ke arah Wates nih, yang ke kiri ini. Nah karena kita mau ke Sermo, kita ambil yang kanan itu ke arah Sermo, jalan khusus ke arah Sermo. Nanti ujung jalan ini tuh kayak apa ya, kayak udah masuk ke daerah Sermo, jadi tinggal belok kanan tuh udah sampai ke Sermo. Nah sekarang udah nggak ada sawah-sawah lagi, rata-rata pepohonan karena ini udah masuk ke vegetasi pegunungan ya teman-teman. Dan di sini tuh kebanyakan tuh pegunungannya tuh pegunungan kapur. Maka saya pernah ngelihat dari kata orang sih, orang Kulon Progo, orang di IG, orang di Gunung Kidul tuh banyak kena gagal ginjal tuh gara-gara pegunungannya kapur. Jadi air yang mereka minum tuh mengandung banyak kapur. Seperti itu. Oh iya, channel YouTube ini terinspirasi dari ini teman-teman, dari Nico Channel, Nico Daniar. Jadi karena sering ngelihat Mas Nico Daniar itu nge-vlog pakai motor dan menjelaskan sampai mana, makanya aku terinspirasi buat ngebikin channel ini. Selain itu, mungkin nanti bakalan cara ngomongku tuh bakalan ngikut sama dia juga, agak-agak mendok, agak-agak Jawa gitu. Soalnya ya karena terbiasa nontonin channel dia, akhirnya ya sedikit-sedikit terbawa lah kayak gitu. Ini kita di daerah Pengasih ya, masih di daerah Pengasih ya teman-teman, di daerah, pokoknya di Kecamatan Pengasih. Saya desanya kurang tahu. Pokoknya ini daerah jalan ke arah Sermo, jalan Pengasih Sermo. Ini ada truk ada truk pasir kali, ada truk pasir mungkin. Nggak banyak pertigaan di sini, nggak banyak rumah-rumah juga. Bener-bener jalannya tuh bener-bener lurus, bener-bener halus, bener-bener apa ya, bener-bener nggak ada persimpangan jalan. Soalnya ini merupakan jalan khusus, jalan desa. Nah ini aku mau tunjukin nih tempat aku biasa dulu latihan mobil itu. Kalau misalnya kan ada mobil yang latihan berhenti di tanjakan tuh, ya kan. Nah aku dulu tuh latihan mobil tuh untuk berhenti di tanjakan tuh di sini teman-teman. Nah ini kan depan ini ada tanjakan yang cukup curam tuh. Nah aku tuh biasanya berhenti, terus kayak gini berhenti, aku handrem, aku coba masuk lagi. Suka gagal juga, suka berhenti mogok gitu kan. Tapi ya biasa aja, latihan lagi, aku naikin gitu kan. Nah terus biasanya di sini berhenti lagi, di sebelah sini biasanya. Terus berhenti, nah di handrem, gear 1 masuk, digas. Itu pengalamanku ini ya, latihan mobil dulu ya. Kenapa aku belajar di sini? Soalnya satu ini apa ya, tempatnya lumayan sepi, jadi nggak terlalu banyak mobil, nggak terlalu banyak motor, jadi bisa lebih leluasa. Yang kedua, tanjakannya lumayan curam dan juga langsung menikung. Jadi ya buat belajar itu kayak tertantang aja buat belajar di situ. Ini jalanan udah mulai masuk ke atas, mulai naik ke pegunungan. Jadi posisi Sermo, posisi Pule Payung, posisi Kali Biru tuh berada di atas pegunungan ya teman-teman ya. Itu namanya Pegunungan Menoreh, Pegunungan Kokap. Dan ketinggiannya sekitar berapa ya? 400 kalau nggak salah ya, sekitar 400-an lah, 400-500. Jangan ini ya, jangan mempercayaiku 100% ya, soalnya aku nggak terlalu tahu berapa ketinggiannya, pokoknya sekitar segitulah. Ini udah mulai masuk lagi perjalanannya, udah mulai berkelok-kelok. Itu ada pos ronda warna biru, lumayan bagus juga buat istirahat. Biasanya jalan ini digunakan oleh pesepeda buat masuk, buat goes, buat jalan-jalan pakai sepeda. Dan suasana cukup bagus sih untuk bersepeda, soalnya jarang ada kendaraan bermotor, dan juga pohonan dari kanan kirinya cukup melindungi mereka dari panas.
Ini ada salah satu restoran terkenal di sini. Nih, Bali Semar. Kalau misalnya kalian dari atas itu bagus banget fotonya dari atas Bali Semar itu. Nanti kalau misalnya aku cari ada gambarnya di Google, aku bakalan kasih lihat dari atas gimana Bali Resto itu. Ini bentar lagi kita udah sampai Sermo ya teman-teman. Jadi kita bakalan masukin vegetasi hutan dulu. Kita bakal masuk ke daerah hutan Sermo dulu. Nah ini dia ada pembelah jalan sedikit. Nah itu aku mengucapkan selamat datang ya buat kalian semua di Sermo, di Suaka Marga Satwa Sermo. Nah kayak gini suasananya. Jadi benar-benar kayak hutan banget, kayak rindang banget pohonnya. Aku kalau misalnya lagi stres atau apa, biasanya kalau misalnya lagi stres atau lagi apa gitu, kadang kesini, main-main kesini. Nah ini suasananya rindang banget. Tuh ada jalan menuju Wisma Sermo, tapi jalannya berbatu jadi kurang recommended buat dilewatin. Dan jalan di sini udah ini ya, udah beton. Jadi insya Allah sih nggak kena longsor. Aku kayaknya bakalan ngeliatin kalian sebentar gimana sih suasana di sini. Aku bakal ngeliatin kalian bentar, tak cariin tempat ini dulu, minggir dulu. Bentar. Ini kurang rata ya, cari yang rata dulu tempatnya. Oke, di sini rata. Nah, itu ya, jadi di sebelah kiri kita tuh kayak ada jurang gitu, kayak ada jurang yang dipenuhi tanaman. Nah, ini jalannya di tengah-tengah, dan kemudian di sebelah kanan ya kayak gitu, kayak tebing tapi nggak terlalu tinggi. Intinya ini udah masuk ke hutan, jadi agak dilarang, bukan agak sih, tapi jarang ada rumah yang ada di sini. Soalnya ini udah masuk ke hutan yang dilindungi, namanya hutan Marga Satwa Sermo. Seperti itu. Kita lanjut lagi perjalanan nih teman-teman ya. Tuh ada mobil lagi, mungkin itu perbaikan jalan atau apa, aku kurang tahu. Kita lanjut perjalanan lagi. Enak loh, serius kalau misalnya kalian coba ke sini, benar-benar rindang banget. Jadi kayak bisa cari oksigen yang bagus tuh di sini tuh, enak. Jalannya udah bagus, terus banyak pepohonan, jadi kita bisa menikmati oksigen dengan bagus. Nah ini kita udah sampai pertigaan. Tuh kalau misalnya kalian ke kiri itu ke atas. Kalau misalnya kalian lurus tadi itu ke arah Kokap. Nah ini kita belok ke kanan ke arah Waduk Sermo. Ini jalan ke arah Waduk Sermo udah sampai. Nah itu ada pos ini ya, penjagaan, tapi karena aku orang Kulon Progo maka aku cukup tin aja. Nih kita udah turun menuju ke arah Waduk Sermo. Waduk Sermo ini kalau nggak salah tuh diresmikan tahun 95, kalau nggak salah itu bersama Presiden Soeharto. Dan katanya itu dulu merupakan suatu desa, dan akhirnya desa atau kota, desa atau kelurahan atau dusun, saya kurang tahu. Intinya tuh dulu tuh rumah penduduk, dan akhirnya dibongkar untuk dijadiin Waduk Sermo. Dan ini merupakan waduk terbesar setahu aku se-DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ada di Kulon Progo, dan cukuplah buat mengirigasi sawah-sawah. Itu udah cukup banget lah waduk ini. Ini udah sampai di Waduk Sermo ya teman-teman ya. Aduh, bentar. Aku ngerasa kayak banku ada bermasalah ini, kenapa ya? Kayaknya banku lagi agak bermasalah, kayak kempes gitu banku. Bentar. Maaf kalau misalnya aku nggak fokus, karena ini banku kayaknya bermasalah kayaknya. Aku ngerasa kayak kayak giol-giol gitu, kayak goyang-goyang. Nah ini dia Bendungan Sermo, nggak semua bisa masuk, harus ada. Bentar, aku tak cek ban dulu dah. Ada yang salah kayaknya dari bannya nih. Bentar, aku mau ngecek ban dulu. Astaga, kempes bocor. Iya bocor. Ya ampun. Ya udah teman-teman, ini terpaksa aku nyari tempat tambal ban dulu. Dan ini suasana di atas Bendungan Sermo. Kalau misalnya kalian lihat ke kiri itu langsung ke waduk. Kalau misalnya lihat ke kanan itu jurang ya teman-teman. Tuh ke kiri waduk tuh.
Dan jalan di sini cukup harus hati-hati soalnya banyak lubang bendungan tuh, lubang. Ini aku bakalan pelan-pelan soalnya mau nyari tempat tambal ban. Soalnya banku kempes, kayaknya bocor deh, kena paku atau apa, kena batu. Tuh, selamat datang di Bendungan Sermo. Nah ini pokoknya suasananya kayak gini Bendungan Sermo. Sekilas mirip kayak Waduk Cirata yang ada di Jawa Barat ya. Tuh ada ibu-ibu. Sebenarnya tadi aku mau langsung ke Kali Biru, tapi karena banku agak kempes, jadi aku mau nyariin tambal ban dulu di sekitar sini. Nah itu kalau misalnya ke Kali Biru lewat sini bisa, langsung ke situ juga bisa. Nah aku mau nyari tempat tambal ban dulu di sini. Aku kayaknya pernah ngeliat, tapi di sebelah mana aku agak lupa. Pokoknya di sekitar Sermo ini ada tempat tambal ban lah. Aku pernah lihat soalnya. Ini bukan. Mana ya? Ini bukan. Oh ya, bagi kalian yang ingin berpergian ke Sermo, akses udah bisa, mobil udah bisa ya teman-teman. Jadi udah jalannya udah bagus banget menurut aku. Jadi nggak usah terlalu takut buat kesini. Jalannya juga nggak terlalu curam. Ini kalau misalnya kalian mau naik kapal bisa di sini. Kalau nggak salah ya, soalnya aku dulu kayaknya naik kapal di situ. Kalau nggak salah loh. Aku takutnya dusta, jadi kalau nggak salah kayak gitu. Ini ada kayak restoran hotel gitu yang di atas. Ini mana ya tambal bannya, kok nggak ada ya? Ini bukan sih? Oh bukan. Nah, ini bukan. Hati-hati di sini jalannya agak ada sedikit yang berlubang. Tuh udah berlubang kan? Harus hati-hati, jangan terlalu ngeber motornya terlalu kenceng. Soalnya ini jalan lama ya. Iya bener, ini tambal ban kayaknya nih. Oke, aku mau tambal ban dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai tambal ban, aku bakalan lanjutin vlognya ini menuju ke Kali Biru dan Pale Payung. Oke, tambal ban dulu. Oke, jadi aku udah selesai bengkel. 10.000. Ntar aku cek map dulu. Oke, jadi aku udah selesai bengkel. Tadi bayarnya 10.000 untuk ban tubles. Lumayan murah sih menurut aku. Dan kita bakalan lanjut perjalanan lagi menuju ke Pule Payung dan juga Kali Biru. Cek kamera dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berangkat lagi menuju ke Pule Payung dan Kali Biru. Ini jalannya jalan lingkar Sermo ya teman-teman. Jadi ya ini ada jalan yang melingkari Sermo. Kayaknya aku bakalan ngeliatin kalian dulu gimana sih keindahan Waduk Sermo. Aku bakal berhenti sebentar. Di mana ya yang teduh? Bentar. Aku mau nyariin tempat teduh dulu buat berhenti. Ini kayaknya aku berhenti dulu bentar. Tuh, jadi kalian bisa ngelihat pemandangan Waduk Sermo cukup luas dan airnya lebih tenang sih, airnya nggak deras banget. Dan kalau nggak salah itu yang di ujung sana itu tempat kemah itu kalau nggak salah loh. Soalnya aku juga belum pernah ke tempat kemahnya itu. Oke, karena tujuan kita Pule Payung dan Kali Biru, kita lanjut lagi jalan-jalannya. Oh iya, tadi aku nanya sama yang tambal ban, katanya dia nggak jual bensin, makanya aku mau nyari lagi kalau misalnya ada bensin di sini. Soalnya bensinku tinggal 1 strip, jadi takutnya nanti nggak kuat untuk naik ke Kali Biru dan Pule Payung ya. Itu ada jualan bakso mie ayam, tapi nggak jualan bensin. Jadi aku nyari orang jualan bensin dulu.
Aduh, suaraku habis teman-teman. Berapa menit ya tadi aku ngomong terus, jadi agak habis suaranya. Ini aku mau nyari bensin dulu ya teman-temannya, agar ini isi, soalnya ini tinggal satu strip bensinnya. Takutnya nanti nggak kuat buat nanjak. Soalnya ini kayaknya di atas kayaknya juga jarang ada orang yang jualan bensin. Nah itu bensin bukan sih? Itu bensin bukan? Ya kayaknya bensin deh. Aku mau balik dulu, mau beli dulu. Nah ini dia. Aku mau beli bensin dulu. Warung Kelontong Putu Kiem, Batagor, Bandung. Oke, aku mau beli bensin dulu 1 liter lah cukup. Bensin, Mbah. Gimana kali? Satu. Andon sawu mboten. Atur suwun. Lanjut lagi perjalanan dari beli bensin barusan. Ini kita belok ke kanan ya, belok ke kanan arah Kali Biru dan juga Pule Payung. Bentar, aku agak lupa belokannya mana ya. Oh belum, ternyata kita lewatin jembatan dulu, dan kayaknya lagi ada perbaikan di sini, di aspal kayak dicor lagi, mungkin longsor atau gimana, aku kurang tahu juga. Nah ini mana jalannya, kayaknya sebelah sini deh. Ada jalan arah kanan itu ke arah SD Sermo, itu bisa ke Kali Biru juga, bisa ke Pule Payung. Sebentar, aku lupa jalannya. Kayaknya sebelah sini, dekat-dekat sini jalannya itu. Mana kok nggak ada ya jalannya ya? Aduh, lubang. Nah itu dia kalau nggak salah. Oh iya benar. Nah kita akan menuju ke Pule Payung. Kita belok kanan. Hati-hati. Tunggu nih ibu-ibunya. Oke. Kita naik. Di sini naiknya cukup curam ya teman-teman. Jadi harus motornya kondisi fit. Dan kita mulai mulai naik terus sampai ke Pule Payung sama ke Kali Biru, mulai naik terus. Jadi buat yang kurang bisa naikkan yang tajam ya harus berhati-hati, karena ini benar-benar naik motornya. Gunakan gigi satu aja, soalnya ini curam banget. Nanti ada belokan yang curam banget habis ini. Nih, aku liatin belokan yang curam banget. Kalian harus hati-hati nih. Agak digas tapi ya jangan over gas juga. Kayak gini nih, belokan curam nih. Nih.
motor kondisi fit ya teman-teman ya, kalau misalnya mau ke sini ya. Tuh jurang. Nah kalau misalnya ke sana tadi tuh yang aku ngomong tadi yang sebelah sana itu bisa juga lewat situ. Nah ini udah mulai naik terus ya, sekitar naik berapa ratus meter gitu untuk ke Pule Payung sama ke Kali Biru. Kanan kirinya jurang dan juga tebing. Di sebelah kiri ada tebing dan sebelah kanannya jurang. Tapi masih ini kok, masih rumah-rumah kok. Jadi bukan jurang yang sampai dasar, itu bukan. Ini ada pertigaan, kita ambil kanan. Ini ada pick up parkir di sini. Ini aku liatin kalau sebelah kanan tuh jurang. Bentar. Aku mau ini dulu, mau liatin dulu tapi agak susah. Soalnya ini harus fokus. Ini sebelah kananku jurang ya teman-teman. Tuh lihat kan. Kelihatan nggak di kamera? Nih aku ngeliatin nih. Tuh jurang tuh. Tuh itu jurang tuh. Nah, sedangkan sebelah kiri tuh tebing tapi nggak terlalu tinggi. Dan jalannya sekitar berapa ya? 3 meter lah ini. Lebar jalannya sekitar 3 meter, jadi masih bisa dilalui oleh mobil. Bahkan mini truck kayaknya juga udah bisa, minibus kalau misalnya supirnya jago juga bisa. Ini nanjak lagi teman-teman. Agak ini ya, agak konsentrasi. Kita main di gigi satu aja, kita main santai, nggak usah terlalu terburu-buru. Gini aja, ngeng. Kita main di gigi satu aja, nggak usah terburu-buru. Ini habis ini kayaknya bakal belokan tajam, belok ke kiri, belok ke kanan tajam. Tuh naik terus posisi ya, naik terus. Tapi kita harus tetap santai, jangan panik. Apalagi yang bojangan ke sini harus ekstra hati-hati. Ini jalannya kayak gini sempit dan beloknya ke kiri tajam banget nih. Nih tuh masih naik lagi tuh, jauh banget tuh naiknya tuh. Mantap. Pakai gigi satu aja teman-teman, jadi nggak usah pakai gigi dua, nggak usah dinaikin jadi dua. Kita cukup gigi satu aja dan pelan-pelan aja kalau misalnya jalan begini. Dan untungnya untuk jalan di sini tuh nggak ada kemacetannya, jadi masih lancar, nggak ada kemacetan. Mungkin pernah dulu aku waktu liburan tuh pernah ngelihat ada kemacetan, tapi kalau misalnya hari-hari biasa kayak gini kayaknya nggak ada kemacetan deh. Jadi lancar-lancar aja nih. Dan jalannya juga udah bagus, udah aspal dan nggak ada lubang selihatku, nggak ada lubang, nggak ada batu-batu tuh dia udah nggak ada. Jadi aman banget buat kalian yang mau berlibur ke Kali Biru, ke Pule Payung, aman banget. Apalagi di Pule Payung sekarang ada ini, ada cafe angkasa kalau nggak salah. Kalian bisa search di Google atau mungkin di Instagram, cafe angkasa di Pule Payung, dan itu dari fotonya sih kelihatan bagus. Itu rekomendasi banget sih tempat-tempat wisata di Kulon Progo ini. Ini kita masih naik lagi ya, masih naik loh ini posisinya. Jadi pelan-pelan aja naik, pelan-pelan. Tuh ada pucuk merah, tanaman pucuk merah. Ini kita naik lagi. Kayaknya kita bentar lagi udah sampai deh di nanti tuh ada kayak pertigaan gitu, percabangan. Jadi kalau misalnya ke kiri kita ke Pule Payung, kalau misalnya lurus kita ke Kali Biru. Itu kayak apa ya, kayak pos gitu sih, pos pertigaan, ada posnya. Dan itu tuh di depan makam Sasana Laya Kali Biru. Itu ada pertigaan lah pokoknya di sana. Ini ada jalan, tapi jalan kecil, jalan desa. Kita lurus aja, ngikutin jalan aspalnya. Di sini masih banyak ini ya teman-teman, masih banyak umbul-umbul atau bendera, soalnya ini bulan Agustus. Soalnya kan emang kewajiban bagi kita bulan Agustus tuh pasang bendera, dan di sini juga masyarakatnya lumayan nasionalis lah. Bendera-bendera masih banyak lah yang dipasang. Tuh kalau orang Jawa ngomongnya umbul-umbul. Umbul-umbul bendera. Naik terus. Ini kayaknya kameranya agak ini ya, agak kena cahaya ya, jadi mungkin agak silau, tapi nggak apa-apa. Ini kita masih naik lagi ya, sekitar ya hampir sampai, tapi tuh ada pertigaan lagi tuh.
Kita lihat dulu. Kalau Kali Biru ke arah kanan ya teman-teman. Kali Biru ke arah kanan. Jadi nanti aku bakalan nunjukin ke Kali Biru dulu, tapi nggak sampai masuk. Soalnya ini kan video perjalanan, jadi cuma ngeliatin jalannya doang, bukan ngeliatin tempat wisatanya. Tuh kalau ke lurus itu Kali Biru. Nah ini yang aku maksud pertigaan tadi, tuh yang dekat makam. Nah itu kalau misalnya lurus ke sana tuh ke Kali Biru. Ada kayak gapura kecil gitu. Tuh ada pos. Nah ini lurus Kali Biru. Kalau misalnya ke kiri itu ke Pule Payung. Nah kita ke Kali Biru dulu ya teman-teman ya. Kita ke Kali Biru dulu. Kita ngeliat gimana sih jalan ke Kali Biru tuh. Ini makam nih, makam. Di sini ada paut apa tadi aku nggak fokus ngeliat namanya paut. Dan di sini ada masjid juga ya teman-teman ya. Di sebelah kiri nanti ada masjid. Nah ini ada masjid. Kita lurus saja. Nanti kita ada turunan sebentar. Ini ada turunan. Nih. Tuh. Udah bisa dilihat tuh Kali Biru tuh. Nah itu. Jadi yang dimaksud Kali Biru tuh itu ya. Tuh Kali Biru tuh. Yang naik ke atas itu namanya Kali Biru. Tapi karena aku nggak mau ke sana, cuma mau memperlihatkan jalannya doang, jadi aku nggak bakal naik ke sana. Aku bakalan langsung balik lagi menuju ke Pule Payung ya teman-teman ya. Jadi ya itu, kalau misalnya kalian mau ke sini ya jalannya seperti ini. Kalau misalnya ke Kali Biru, kita balik, kita ke Pule Payung. Aduh belibet ngomongnya. Itu pemandangan sebelah kanan bagus banget. Hamparan perbukitan Menoreh. Dan masih hijau, kelihatan hijau banget ya. Soalnya masih nggak gundul, belum gundul ininya, kebun-kebunnya. Jadi masih tanaman alami dan masih bagus banget lah pokoknya. Kita balik lagi ke Pule Payung. Jadi pas perempatan tadi kita belok ke kanan menuju ke Pule Payung. Nah ini pertigaan ini kita belok ke kanan ke arah atas. Ini lumayan curam juga teman-teman, jadi harus hati-hati. Pasang gigi satu aja. Perjalanan dislowin aja, nggak usah buru-buru ke sana, nggak usah buru-buru naikin gigi 2, gigi 3. Kita main gigi satu aja biar aman. Ini udah tinggi ya, udah lumayan tinggi ya. Kayaknya sekitar 400 mdpl lah, sekitar segitu, 400-500 mdpl. Nih ada rumah orang nih di sebelah kiri. Tuh bisa kelihatan tuh pemandangan dari atas ini. Nanti kayaknya di Pule Payung bisa ngeliat juga deh pemandangannya, tapi cuma sekilas. Soalnya nggak terlalu jelas banget kalau misalnya pakai kamera mungkin. Ini ada rumah orang lagi. Ini warung atau apa ya ini? Warung apa? Oh bukan, ternyata garasi. Ternyata garasi, kirain warung atau apa gitu. Nah ini bentar lagi nyampe. Kita naik lagi. Itu ada mobil pick up warna putih. Kita jaga jarak aja supaya nggak terlalu dekat. Takutnya dia nggak kuat terus mundur lagi. Makanya kita jaga jarak aja. Biarkan dia jalan dulu, terus kita baru ikutin. Oh ternyata mobilnya belok, dia mau ke atas. Nah ini dia teman-teman Pule Payung. Selamat datang di Pule Payung, Kabupaten Kulon Progo. Nah ini, kalau misalnya kita mau ke Pule Payung, lurus sana ya teman-teman. Itu udah masuk ke loketnya. Sebenarnya ini udah loket juga sih kayaknya. Tuh di depannya ada loket. Ini aku mau nunjukin ke kalian gimana sih pemandangan dari sini. Tuh kelihatan kan Waduk Sermo. Kelihatan kecil banget ya. Kelihatan Waduk Sermo. Nih jalannya. Ini kayaknya loket atau apa tapi nggak ada orangnya. Tuh Pule Payung tulisannya. Parkiran sampun celak. Parkiran udah dekat. Tuh pemandangannya teman-teman. Itu ada Waduk Sermo. Tapi mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan soalnya itu kecil banget. Tuh Waduk Sermo tuh yang kecil itu. Nah terus ada kayak gazebo. Terus ini jalannya. Kalau misalnya ke atas ada lagi.
Jadi ini bukan puncak ya Pule Payung gitu ya. Kayaknya Kali Biru sama Pule Payung tuh bukan puncak yang benar-benar puncak. Kayaknya masih ada lagi puncak yang lebih tinggi. Tuh ada wisata lain. Tuh kalau misalnya mau ke sana. Tapi kayaknya jalannya curam banget. Jadi di sini aja. Oh ya teman-teman, kayaknya udah dulu videoku pertama pada kali ini. Jadi kalau misalnya kalian suka, ya tonton sampai habis. Nanti insya Allah kalau misalnya ada kesempatan lagi, aku bakalan ngebikin video motovlog lagi. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.